Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita di tempat ini? Amin. Haleluya. Hari ini kita merayakan kebaikan Tuhan melalui ibadah kita. Amin. Dan kita siapkan hati kita mau beri yang terbaik. Tuhan yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala ucapan syukur kami persembahkan hanya bagi nama-Mu, sebab kami ada di sini. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Bapa, biarlah apa yang kami nyanyikan pagi ini, apa yang kami naikkan pagi hari ini, meluap dari setiap hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami, bahwa kami memuliakan Tuhan yang Maha Tinggi, Raja segala Raja, Tuhan Yesus Kristus namanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau masuk ke hadirat-Mu lebih dalam dan lebih dalam lagi, memandang keindahan, kemuliaan Tuhan. Ku
semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi darah Yesus di atas kayu salib membuat kita layak, membuat kita dibenarkan dan diberi kemuliaan kembali. Mari kita bersyukur kepada-Nya, sebab karena kemurahan dan kuasa darah-Nya kita bisa menghampiri Dia dalam segenap kekudusan. Kami mau masuk lebih lagi, Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu, Allah yang
Kami menerima Engkau dalam hati kami yang terdalam. Sembuhkan kami, pulihkan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu, Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Lihat setiap hati kami, pikiran kami, Tuhan, perasaan kami, kehendak kami. Biarlah Engkau mengetahui. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami semata-mata karena kehendak. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, selaganya anugerah-Mu yang tak selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan
bagi namamu. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Ada suka kita di tempat ini? Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Dia baik, dia sungguh baik. Amin. Mari kita menari bagi Dia. Betapa baiknya Kau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan.
Terpujilah Bapa di sorga, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, bawa kami umat-Mu, baik yang hadir dalam ibadah ini atau di mana bisa disaksikan oleh umat. Kami menghampiri Engkau, kami sujud. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Glory Jesus. Bimbing masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau kehendak-Mu, ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Saudara, di saat-saat ini bukan sebagian, tetapi seluruh dunia umat manusia tertekan. Ada dua hal yang sangat mendasar. Kami ditekan dalam soal kesehatan karena ada virus yang tidak jelas sampai kapan dapat diselesaikan. Yang kedua, ekonomi di seluruh dunia memberikan sesuatu yang tidak pasti, mencekam. Tetapi kami bersyukur bahwa kami sudah dipilih untuk percaya kepada Allah Abraham, kepada Allah Ishak, kepada Allah Yakub, yang kami datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Alkitab mencatat Daud mengalami juga hal seperti ini. Bahkan Daud terjepit sampai-sampai Daud nyaris melakukan dosa. Dicatat di Mazmur 141 ayat 3 dan 4. Pada saat Daud terjepit,
kepada Tuhan. Awasilah mulutku ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Daud terjepit, nyaris dia mengikuti dunia ini. Tetapi Roh Kudus menggerakkan Daud. Roh Kudus memberikan satu jalan kepada Daud. Kita belajar dari Daud. Apa yang Daud lakukan? Kita lanjutkan di ayat 8 sampai 10. Pada saat Daud terjepit, Daud berkata, tetapi kepadamu-lah, ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju. Padamu-lah aku berlindung. Jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku. Dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala-jala mereka. Tetapi aku melangkah lalu. Saudaraku, ketakutan itu sudah banyak membuat jangankan hamba Tuhan, jemaat pun takut untuk beribadah di gereja. Tanpa disadari, ketakutan sudah membawa umat, sudah tidak lagi menguruskan hari. Bersyukur Anda bisa datang. Pegang terus apa yang Daud lakukan. Arahkan mata rohanimu kepada Tuhan. Tundukkan kepalamu, tutup matamu, koreksi hatimu. Katakan kepada Tuhan, aku mau firman ini menjadi rema dalam hidupku. Aku tidak mau ikut ajakan dunia ini yang mencelakakan. Aku mau seperti Daud. Oleh sebab itu mulai hari ini mata rohaniku aku tujukan hanya kepadamu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mau, saya silakan untuk bangkit berdiri. Sebentar lagi kebenaran Tuhan akan disampaikan. Arahkan mata rohanimu, telinga rohanimu tertuju kepada kebenaran Yesus. Terpujilah mataku tertuju padamu, senang hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan
kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Jemaat katakan, mataku Yesus bimbing umat-Mu. Kerajaanmu, angkat tanganmu tinggi-tinggi bagi Yesus. Ku mau mengikuti hanya kehendak-Mu, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti. Siapa Bapa? Selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu Biarlah pujian ini merupakan kerinduan hati kami, Tuhan. Menjelang akhir zaman ini, Tuhan, kami mau hidup menyenangkan hati-Mu. Karena bertahun-tahun kami hidup di dalam dunia ini, kami mencari kesenangan diri kami sendiri. Seringkali kami tidak dapat hidup menyenangkan hati-Mu, Bapa. Bila hari-hari ini Tuhan, Engkau Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kami, dan Engkau menuntun kami dan membawa kami untuk hidup makin berkenan kepada-Mu. Roh Kudus berkaryalah pagi hari ini. Engkau berfirman di tengah-tengah kami. Engkau nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu supaya setiap kami yang hadir pagi hari ini, kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana-Mu di dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus urapi setiap kami, urapi jemaat-Mu yang mendengar, urapi hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyuarakan isi hati-Mu Bapa. Dan bila saat ini kebenaran firman yang lahir dari isi hati Bapa disampaikan di tengah-tengah kami, dan kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu hari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa.
Tuntun kami Roh Kudus, sertai perjalanan hidup kami sampai pada akhir hidup kami. Kami boleh melakukan hal-hal yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar, dan Roh Kudus akan memampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap terima firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Puji Tuhan, saudaraku, ini kasih Tuhan. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12. Kitab Ibrani pasal yang ke-12. Kita akan baca ayat 26 sampai dengan ayat yang terakhir, ayat 29. Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai dengan ayat 29. Demikian bunyi firman Tuhan yang saya akan bacakan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Amin. Saudara, tanpa terasa, saudara dan saya hari-hari ini sudah masuk di dalam sebuah kehidupan seperti yang ada di dalam kitab Wahyu. Saudara, itu yang dikasih Tuhan, saya katakan kepada saudara jemaat Tuhan di tempat ini, sekarang saudara dan saya sudah dibawa Tuhan masuk di dalam penggenapan kitab Wahyu, Alkitab yang terakhir. Saudara, itu yang dikasih Tuhan, beberapa tahun yang lalu dunia sedang digoncangkan dengan suara-suara yang aneh di langit, saudara. Kalau saudara bisa melihat di dalam YouTube atau saudara melihat kiriman WA dari teman saudara, kadang-kadang dikatakan ada suara-suara yang aneh di dalam langit itu, saudaraku, seperti suara trompet. Sudah pernah dengar? Ya. Saya beritahukan, saudaraku, itu bukan trompet biasa, tetapi itu adalah shofar atau trompet sangkakala Allah. Shofar itu trompet bukan yang seperti saksofon dan trompet, saudaraku, tapi dibuat dari tanduk domba jantan, kambing domba jantan yang ada di pegunungan-pegunungan itu, tanduknya dipotong, kemudian itu yang dibuat trompet atau shofar. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Alkitab berkata, saudaraku, pada saat inilah penggenapan janji firman Tuhan di dalam kitab Wahyu sedang digenapkan di atas muka bumi. Banyak tokoh-tokoh yang berkata bahwa itu adalah suara fenomena alam. Tapi saya menangkap bahwa ini adalah suara trompet sangkakala yang sedang ditiup oleh malaikat Tuhan. Sebelum kejadian virus corona ini, saudaraku, sudah berkali-kali, saudaraku, suara yang aneh ini diperdengarkan Tuhan atas dunia ini, saudaraku.
sebelum terjadi gejolak, tekanan, goncangan akibat virus corona, suara trompet itu sudah dibunyikan oleh malaikat Tuhan. Karena apa? Di dalam kitab Wahyu dikatakan ada 7 sangkakala. Yang pertama adalah keempat sangkakala. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu sebagai tanda warning yang Allah berikan kepada dunia ini, bahwa saatnya Allah akan bertindak untuk mengadili manusia. Inilah sebabnya, saudaraku, Alkitab menyatakan, saudaraku, bahwa saat ini Allah sedang bekerja, saudaraku. Dikatakan bukan sekedar menggoncangkan bumi. Sekarang tadi disampaikan bahwa melalui virus corona, dunia sedang goncang, Amerika sedang goncang, dan negara-negara semuanya sedang mengalami kegoncangan. Dan tidak sedikit dunia sedang mengalami kesulitan yang terjadi akibat virus corona ini. Virus corona ini dampaknya sangat luar biasa, saudaraku. Banyak orang meninggal karena virus corona. Banyak orang stres karena virus corona. Banyak orang bangkrut karena virus corona. Banyak orang yang di PHK akibat virus corona. Karena banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar, saudaraku. Dan penderitaan ini makin menekan kehidupan manusia di seluruh muka bumi, bahkan Indonesia. Itulah sebabnya saya katakan kepada saudara, Tuhan berfirman melalui ayat ini, dikatakan, saudaraku, ya, ungkapan satu kali lagi, dikatakan ayat 26, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ini saudara dan saya belum mengalami peristiwa penggenapan ayat ini, bahwa Tuhan bukan hanya menggoncangkan bumi, tapi langit juga akan digoncangkan oleh Tuhan. Saudara, ada hal yang sangat ditakuti oleh anak-anak pada saat hujan. Apa? Petir, geluduk. Saudara pernah dengar tahun lalu geluduk itu rasanya mengerikan, saudara. Ya, pada waktu hujan lebat terjadi petir, terjadi suara gemuruh geluduk, saudara. Waduh, itu anak-anak kalau sudah dengar suara geluduk petir ini, saudara, mereka dalam ketakutan. Jangankan anak-anak, orang dewasa kadang-kadang ngeri dengan suara gemuruh yang seperti itu di langit. Tetapi Alkitab berkata, saudaraku, bukan hanya sekedar suara, tetapi Tuhan akan meruntuhkan bintang-bintang di langit, meteor-meteor yang ada di langit, saudaraku, itu akan jatuh berguguran dan menimpa bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini penggenapan firman. Ayo kalau saudara tidak percaya, kita baca kitab Wahyu pasal yang ke-6. Ya. Kitab Wahyu pasal yang ke-6. Dikatakan ayat yang ke-12. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6. Sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang.
ini peristiwa yang akan lebih dahsyat lagi, yang akan mengerikan, saudaraku. Baru kena virus corona aja, saudaraku, yang tidak terlihat, banyak kehidupan kita sedang dalam kegoncangan, ketakutan yang luar biasa. Sampai-sampai saya katakan, untuk pergi ke gereja ibadah aja takut. Dan saya sampaikan kepada saudara, hal yang lebih mengerikan daripada virus corona akan segera terjadi untuk menggenapi nubuatan yang disampaikan Tuhan di dalam kitab Wahyu. Dikatakan Tuhan tidak hanya sekedar menggoncangkan dunia, bumi, lewat gempa bumi dan semuanya, saudaraku, tetapi Tuhan akan satu kali lagi akan menggoncangkan langit juga. Dan bintang-bintang di langit ini akan jatuh berguguran dan menimpa bumi. Sepertiga penduduk bumi akan binasa. Saudara, tahun 2010 ada seorang peramal Indonesia yang sangat terkenal, yang sekarang sudah meninggal. Siapa dia? Mama Loren. Beliau pernah meramalkan, saudaraku, keadaan Indonesia akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, tanah terbelah, dan Pulau Jawa ini terbelah menjadi dua. Madura itu tenggelam. Tahun 2010 Mama Loren itu sudah, kalau sudah tahunya Mama Lemong, ya. Tapi Mama Loren ini pernah meramalkan, saudaraku. Dan hari-hari ini, saudaraku, pemerintah melalui BMKG sudah mulai mengumumkan, saudaraku, bahwa akan terjadi lempengan di bawah dasar laut. Lempengan bumi ini akan bertabrakan, dan kemudian akan ada tsunami 20 meter tingginya. Saudaraku, akan melanda pantai selatan, saudaraku, dari Ciujung Jawa sampai Banyuwangi. Itu akan terjadi gejolak gelombang yang besar, saudaraku, 20 meter, dan terjadi goncangan akan membelah bumi, saudaraku. Saudara, pada waktu saya lihat seperti ini, kemudian saya mendapat WA, ya, saudaraku, dari seorang hamba Tuhan, menubuatkan pada saat beliau ini doa pagi jam 4, tiba-tiba Tuhan kasih penglihatan, saudaraku. Itu ada di HP saya. Ya, bagaimana, saudaraku, keadaan saat itu? Akan terjadi gempa bumi, akan terjadi banjir, dan akan terjadi mayat bergelimpangan, saudaraku. Saudaraku, ini hal yang sangat mengerikan. Ya. Dan itu tidak bisa dihindari dan harus terjadi, saudaraku. Ini Alkitab adalah kitab yang luar biasa. Karena apa? Saudara, kejadian ribuan tahun sebelum terjadi itu sudah dikatakan di dalam Alkitab, saudaraku. Kita mana yang bisa seperti Alkitab menubuatkan akan terjadi Cik 66, ya, ribuan tahun sebelum kejadian, hari ini sudah mulai digenapkan, saudaraku. Semua nubuatan yang dikatakan di dalam Alkitab, saudaraku, satu demi satu mulai dibuktikan oleh Allah, satu demi satu mulai dinyatakan kepada manusia bahwa setiap perkataan Tuhan itu ya dan amin, dan pasti akan terjadi. Lalu bagaimana kehidupan orang Kristen? Alkitab berkata di dalam kitab Ibrani pasal 12 tadi, saudaraku, bahwa segala malapetaka ini akan terjadi di muka bumi, saudaraku. Makanya ada orang berkata, berbahagialah kalau sebelum masa aniaya, sebelum masa penderitaan murka Allah itu, saudara dan saya sudah dipanggil Tuhan dan mengalami keadaan mengerikan, saudaraku. Tiba-tiba tidur, oh ternyata ada bintang yang jatuh, saudaraku, menimpa kita. Dan Alkitab berkata, maka bumi akan hangus terbakar, saudaraku. Dan banyak orang mati karena
terbakar oleh api. Oleh sebab itu saudaraku, Alkitab berkata, saudaraku, ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya katakan saudara yang beribadah pagi hari ini adalah orang-orang yang menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Buktinya apa? Buktinya saudara dan saya berani ibadah meskipun usia tua sekalipun. Amin. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab menyatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Pagi hari ini saudara dan saya mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena saudara, kerajaan Allah yaitu damai, sejahtera dan kebenaran di dalam hidup saudara dan saya tidak tergoncangkan oleh karena virus corona. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya sampaikan kepada saudara, bagi orang-orang yang sekitar kita yang sampai hari ini tidak berani ibadah, karena apa? Satu jawabannya, karena kerajaan Allah di dalam dirinya ikut tergoncangkan sehingga di dalam ketakutan. Betul? Dan itulah yang Tuhan katakan kepada saudara, karena kita menerima kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, marilah kita beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut akan Tuhan. Saudara, sudah saatnya hari-hari ini saudaraku, kita sebagai orang Kristen, saudaraku, iman saudara dan saya dipersiapkan untuk menghadapi kejadian-kejadian yang lebih mengerikan. Iman saudara dan saya dipersiapkan untuk mempercayai janji firman Allah bahwa orang yang taat, orang yang sungguh-sungguh telah menerima kerajaan Allah, apapun yang sedang terjadi di sekeliling saudara tidak akan membuat saudara dan saya gentar, karena saudara dan saya yakin di dalam hidupmu ada perlindungan Allah. Amin. Di dalam hidup saudara dan saya ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Itulah yang hari-hari ini saudara dan saya perlu jaga, yaitu kerajaan Allah yang Allah berikan di dalam diri saudara dan saya, yaitu damai, sejahtera dan sukacita. Bukan berarti saudaraku, saudara yang sudah menerima kerajaan Allah mentang-mentang sudah kemana-mana tidak pakai masker. Bukan berarti kalau saudara sudah menerima kerajaan Allah terus saudara mencobai ya tanpa makan, tanpa cuci tangan, saudara tidak membersihkan diri terutama tangan saudara pada waktu saudara dan saya baru terima uang kembalian. Saudaraku, saudara, Tuhan memberikan hikmat kepada manusia termasuk kita sebagai orang Kristen, supaya apa? Supaya hari-hari ini saudaraku, meskipun saudara dan saya menerima kerajaan Allah yang hari ini saudara merasa saudara yakin akan perlindungan Allah di dalam dirimu, saya berkata saudaraku pagi hari ini, jaga dan pelihara kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, yaitu ketenangan, damai, sejahtera dan sebuah keyakinan akan perlindungan Allah ada di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Saudara, firman Tuhan berkata, sebab itu Allah kita adalah api yang menghanguskan. Dia akan membakar semua persembahanmu, ucapan syukurmu dalam ibadah. Supaya apa? Supaya persembahan, pujian, penyembahanmu bisa naik ke hadapan hadirat Tuhan, seperti yang dipersembahkan Habil pada saat dia mempersembahkan anak domba kepada Allah. Allah menerima persembahan Habil itu saudaraku, dan persembahan Elia juga Tuhan
menurunkan api dari langit dan kemudian membakar persembahan Elia, saudaraku, sehingga persembahan Elia berkenan kepada Allah. Inilah yang Tuhan kehendaki hari-hari ini, saudaraku, bahwa setiap orang Kristen, setiap anak-anak Tuhan yang sudah yakin, saudara dan saya percaya, sudah menerima kerajaan Allah, lakukan ibadahmu dengan takut akan Tuhan. Amin. Sambil penuh ucapan syukur, saudaraku, setiap kali saudara bangun tidur, saudara bersyukur kepada Tuhan karena saudara dan saya sehat. Amin. Kenapa saudara dan saya sehat? Karena ada perlindungan Tuhan. Amin. Kenapa saudara dilindungi oleh Tuhan? Hah? Karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Kalau Tuhan mengasihi saudara dan saya, kalau Tuhan mengasihi kita sebagai jemaatnya, kalau Tuhan melihat saudara dan saya adalah orang-orang Kristen yang mengasihi Tuhan, maka Tuhan dan Bapa akan mengasihi saudara dan saya. Kenapa saudara dan saya bisa mengasihi Tuhan? Apa cirinya, saudaraku? Cirinya yaitu saudara dan saya hidup melakukan firman Tuhan. Amin. Jangan hidup bertentangan dengan firman. Tuhan ingin supaya saudara dan saya hari ini hidupmu diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Supaya apa? Pada waktu Tuhan melihat saudara dan saya, hidup saudara dan saya melakukan firman. Itulah ciri orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan, hidupnya juga dikasihi oleh Bapa. Dan pada saat orang itu menerima kasih Bapa, otomatis perlindungan dan berkat Tuhan akan dilimpahkan di dalam hidup kita. Dunia boleh bergoncang, saudaraku. Amin. Langit boleh mengalami kegoncangan. Bintang-bintang di langit akan jatuh berguguran seperti pohon ara, meruntuhkan buah-buahnya yang masih mentah karena hembusan angin, saudaraku. Tetapi orang benar, orang yang mengasihi Tuhan akan hidup untuk selama-lamanya. Amin. Ada satu hal jaminan di dalam hidup saudara dan saya, yaitu sebuah perlindungan yang tidak dapat ditembus oleh kekuatan apapun di dalam hidupmu. Amin. Inilah yang Tuhan kehendaki pada pagi hari ini, saudaraku, bahwa Tuhan ingin memberikan kerajaannya yang tidak tergoncangkan di dalam hidup saudara dan saya. Supaya apa? Supaya ada damai sejahtera di tengah-tengah kegersangan, di tengah-tengah kesulitan ekonomi, di tengah-tengah tekanan yang sedang melanda dunia saat ini. Tuhan akan membuat engkau tetap tenang di tengah badai. Amin. Kenapa kita bisa tenang? Karena ada tangan Yesus yang siap menopang saudara dan saya, memegang engkau dan menuntun saudara dan saya untuk menuju kepada tempat yang aman yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Saudaraku ini kasih Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan berkata, saudaraku, meskipun 1000 lembah di sebelah kirimu dan 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpa kamu. Melainkan kamu hanya melihat dan menontonnya. Saudaraku, ini janji yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, saudaraku, Tuhan akan memperlakukan sesuatu yang berbeda dengan orang-orang yang tidak hidup mengasihi Tuhan. Itulah sebabnya saya memberikan pesan moral hari ini. Jangan main-main dengan kekristenanmu. Amin. Jangan main-main dengan ibadahmu. Jangan main-main dengan pelayananmu. Saudaraku, karena apa? Waktunya terlalu singkat, saudaraku. Tuhan ingin supaya saudara dan saya tidak main-main dengan ibadah. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau hari-hari ini masih ada beberapa orang yang rindu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang menekan hidup mereka, banyak gereja-gereja yang ditutup, saudaraku.
Dan banyak anak Tuhan yang mulai tidak puas rasanya kalau tidak datang ke rumah Tuhan dan beribadah. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Saya melihat hari-hari ini beberapa jemaat yang baru datang di tempat ini, beribadah di tempat ini. Saya tahu cuma jawabannya satu. Hati mereka begitu mengasihi Tuhan. Hati mereka rasanya gak sejahtera, gak penuh sukacita kalau hanya ibadah online, ibadah lewat streaming, saudaraku. Tetapi mereka lebih merasa damai sejahtera. Mereka merasa lebih memiliki persekutuan yang akrab dan makin dekat dengan Tuhan. Pada waktu mereka datang ke gereja, pada waktu mereka menyembah untuk memuji bersama-sama dengan orang-orang kudus yang lain. Dan itu yang menjadi kerinduan hati mereka. Kalau sudah dapat jahitannya Bu Penny hari ini, beliau mengajak teman-teman datang untuk beribadah. Dan mereka datang karena apa? Karena mereka rindu. Gereja-gereja mereka banyak yang belum berani mengadakan ibadah. Tetapi orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mengasihi baitnya, yang rindu, dia tidak akan pernah puas hanya dengan ibadah online. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya beritahukan, saudara dengar khotbah lewat YouTube. Kadang-kadang saudara dengar khotbah tertidur. Betul? Ibadah. Saya katakan kan? Apa artinya? Ibadah yang langsung tatap muka dengan ibadah lewat online itu nilainya berbeda, saudara. Amin. Hadirat Allah luar biasa pada saat sudah merasakan seperti pagi hari ini lewat pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan lewat BL dan lewat Pak Henry. Saudara dan saya merasakan hadirat Tuhan kan? Amin. Ada sesuatu yang menyentuh hati dan jiwa saudara dan saya, sehingga saudara rasanya penuh sukacita untuk bisa datang beribadah kepada Tuhan. Pada waktu saudara lihat HP, tidak semua loh suka membuka ikut apa ibadah, kan apa? Takut kehabisan pulsa. Ya. Apalagi yang HP-nya jadul, gak bisa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya akan berkata kepada saudara, kadang-kadang lewat streaming, kadang-kadang membosankan. Saudaraku jujur, saya sebagai hamba Tuhan aja nggak suka ibadah hanya sekedar lewat BA, jujur, lewat YouTube. Saya lebih senang kita ibadah dan kita merasakan hadirat Allah secara langsung menjamah saudara, memenuhi hati saudara dan saya. Dan itu merupakan sukacita yang luar biasa yang Allah akan anugerahkan kepada setiap saudara dan saya. Amin. Itulah saudaranya di dalam kitab Ibrani pasal 10 dikatakan, janganlah engkau meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan semua orang. Amin. Hari ini saya berkata kepada saudara, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadahmu, karena Tuhan mencatat, saudaraku, kehadiran saudara dan saya pada saat saudara dan saya beribadah kepada Tuhan. Anugerah berkat kasih karunia-Nya dan hadiratnya akan memenuhi hati dan jiwamu, memberikan sukacita dan damai sejahtera yang tidak tergoncangkan, yang Tuhan janjikan kepada kita. Amin. Itulah sebabnya saudaraku, hari-hari ini saudaraku, lewat virus corona ini saudaraku, justru Allah ingin melihat manakah orang yang mengasihi Tuhan, manakah orang yang setia, manakah orang yang yakin akan janji Tuhan, dengan orang yang tidak yakin akan janji Tuhan. Mana orang yang benar-benar hidupnya cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, Tuhan akan sedang melihat saudaraku, ya, lewat virus corona ini banyak orang yang takut
Tetapi saya berkata kepada saudara, orang-orang yang beribadah pagi hari ini, engkau adalah orang-orang yang memiliki keyakinan, kepercayaan bahwa di dalam setiap hidupmu ada perlindungan Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Amin. Orang mati, sudah saya katakan, itu jalannya itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Kalau nasib, saudara dan saya bisa mengubah. Kalau takdir, tidak bisa dirubah. Itu sudah takdir jalan hidup saudara dan saya. Saudara dan saya nanti, saya tidak tahu saudara dan saya dipanggil Tuhan lewat cara apa. Tidak ada manusia yang tahu. Amin. Tidak ada seorang pun yang tahu dengan cara apa saudara dan saya dipanggil Tuhan. Ada yang lagi khotbah tiba-tiba jatuh, saudaraku. Ada yang lagi caci nyanyi, saudaraku, tiba-tiba jatuh dipanggil Tuhan. Amin. Tidak ada seorang pun yang tahu. Kadang-kadang lewat hal yang sepele manusia bisa kehilangan nyawa, saudaraku. Di Nirwana Eksekutif ini ada pembina. Pembina satpam ini adalah dari Brimob. Ya. Dulu ada 2 Brimob yang seringkali menjadi pembina satpam di Blok PP ini, yaitu Pak Tompu dan satunya Pak siapa? Pak Kasmati. Sudah tahu? Mereka Brimob pilihan. Pak Tompu ini dari Densus 88. Orangnya sehat-sehat, kekar. Mereka melatih, menggembleng semua satpam di Blok PP. Tapi satu hari saya kaget, salah satu dari mereka meninggal. Dan meninggalnya itu rasanya nggak masuk akal, saudaraku. Di tempat sampah dia melihat kepala ikan lele. Ya, itu jatuh di sebelah tempat sampah. Disaduk. Sudah tahu disaduk itu bahasa Ibrani. Ditendang. Disingkirin gitu. Maksudnya disingkirin. Berapa hari kemudian dia kena tetanus, saudaraku. Dan dia meninggal. Infeksi. Kakinya karena apa? Tidak tahu giginya lele itu belum sikatan mungkin. Jadi bawa kuman. Loh, aneh kan? Brimob kalau das lele. Loh, itu sudah takdir. Dia mati bukan karena virus corona. Dia mati karena kepala ikan lele. Makanya kalau ada lele, jangan dibuang, kirim ke pastori. Amin. Amin. Ya. Jangan dilempar, disaduk, ditendang-tendang, disingkirin gitu. Maksudnya sih baik, diinggir no, saudaraku. Tapi kecocok, jempolane, saudaraku. Bengkak, infeksi, abses, kemudian panas tinggi, saudaraku. Ternyata di dokter, dia nggak tertolong karena apa? Karena kena tetanus, langsung kejang-kejang panas, saudaraku. Dan dia tidak tertolong karena racun itu sudah mulai menjalar sampai ke jantung dan kemudian membuat jantungnya berhenti berdetak. Saya harap di sini tidak ada yang mati karena kelolot tendang sendiri. Amin. Ini cucu saya pernah satu hari makan ikan gurami. Ikan apa? Lele. Satu saat nggak tahu bagaimana, padahal sudah dipilih no, disisir sama mamanya atau omanya, sudah tahu. Nggak tahunya ada satu yang nyantol di lehernya. Nangis. Sampai sekarang dia trauma, tidak berani makan ikan. Berani yang makan apa?
Di Binara itu dia makan rawon. Dia kesukaannya rawon, tapi kalau suruh makan ikan sudah trauma dia. Karena apa? Dia rasanya nyandet di sini, saudaraku. Sudah pernah nggak? Hah? Ada duri di leher saudara. Nah, saudaraku, kalau tidak ditakdirkan untuk mati karena duri ikan, saudara saya nggak akan pernah mati. Amin. Jadi saya katakan kepada saudara, jangan ada jemaat yang takut, saudaraku. Bukan berarti kita mencobai, tapi saya katakan bahwa mati itu ditakdirkan oleh Tuhan lewat apa? Ada sing mangan bakwan loloten mati. Makanya ibu-ibu yang suka makan bakso pentolan, ojo langsung dilek hati-hati kelelekan. Saya heran, saya kemarin saya lagi ngomong sama istri, heran saya, ibu-ibu wanita yang senang kok makan bakso pentolan ya. Tapi kalau laki-laki jarang suka makan bakso. Saya juga jarang nggak begitu suka. Lo kelelekan bakso mati. Kenapa bisa mati? Ya wis takdirnya begitu. Amin. Tapi saya berdoa tidak ada satu jemaat pun dan keluarganya dari tempat ini engkau mati karena virus corona. Semuanya aman di dalam perlindungan Tuhan. Saya selalu setiap pagi berdoa, setiap malam kami berdoa, saudaraku, sebelum tidur. Satu anak bersama cucu kami doa supaya apa? Supaya jemaat CKI Family Blessing semua dan keluarganya di dalam perlindungan Tuhan dan kasih karunia Allah selalu melimpah di dalam hidupnya. Amin. Itulah sebabnya saya berkata kepada saudara, yuk lakukan ibadahmu. Dikatakan di dalam ayat itu, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini saya melihat engkau setia beribadah di tempat ini, karena saudara dan saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini engkau dan saya diberi umur panjang, kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan. Amin. Setiap tahun di dalam bulan Oktober saya selalu mengadakan ulang tahun ucapan syukur. Istri saya satu hari komplain, protes. Dia berkata, B, nek ulang tahun bocah selalu syukuran. Apa? Tanya istri saya. Enggak disangka nggolek kado. Saya berkata, Ma, aku ulang tahun dikai kado, kamsia puji Tuhan, dan dikai kado kebangetan. Bulan ini saya ulang tahun. Jadi pengumuman. Ulang tahun yang ke-72. Luar biasa Tuhan itu. Saya kalau melihat diri saya mengucap syukur terus kepada Tuhan. Karena apa? Orang yang ketemu saya dia berkata, Pak Endra kok tidak maleh-maleh ya? Nek malah nambah medeni wong. Saya lihat dulu Pak Endra begitu, sekarang ya gitu, terus rambutnya nggak tahu putih, ya disemir. Saya kalau rambut saya putih itu stres, saudaraku. Makanya rambut saya nggak pernah putih, hitam terus. Nah ini baru kemarin semir. Lalu saya berkata kepada istri saya berkata, kenapa saya setiap kali, setiap tahun saya mengadakan ucapan syukur? Karena saya ingin bersyukur kepada Tuhan. Karena kalau sampai hari ini saya tetap sehat, tetap bisa menjadi hamba Tuhan, dan tetap bisa melayani sidang jemaat, dan tetap bisa mendoakan jemaat.
Itu karena anugerah Tuhan yang tidak boleh saya sia-siakan. Amin. Makanya setiap tahun saya berkata, Tuhan Kau baik. Sepanjang tahun Engkau sudah menuntun langkah hidupku. Engkau menghindarkan aku dari segala sakit penyakit. Itu karena anugerah-Mu. Aku bisa sehat, aku bisa tetap kuat mendampingi istri, anak, dan cucuku. Saya bersyukur kalau tetap ada di tengah-tengah jemaat dan menyampaikan firman Tuhan, melayani. Itu karena anugerah yang Tuhan berikan kepadaku, sehingga tidak ada alasan bagiku untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Itulah sebabnya pada waktu saudara dan saya datang beribadah kepada Tuhan. Kenapa saudara datang ibadah? Karena saudara kepingin mengucap syukur kepada Tuhan. Karena seminggu telah engkau lewati, pimpinan penyertaan Tuhan ada di dalam hidupmu. Segala sesuatu yang tidak baik telah Tuhan jadikan baik. Amin. Di gereja sudah bisa mengucap syukur. Di rumah sudah juga bisa mengucap syukur. Setiap kali mau tidur, sudah doa mengucap syukur. Begitu bangun, sudah mengucap syukur. Engkau bisa bangun, ya, tidak ada sakit penyakit, sehat. Anak-anak, istrimu, keluargamu diberkati. Oh, saudaraku, itu anugerah Tuhan yang perlu saudara dan saya syukuri. Itulah sebabnya saudaraku, ciri orang yang menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tuhan berkata, oleh karena itu, karena engkau sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, biarlah engkau beribadah kepada Tuhan dengan ucapan syukur, dengan takut akan Tuhan. Hari-hari ini orang yang hidupnya takut akan Tuhan, penyertaan Tuhan akan dahsyat di dalam hidupmu. Amin. Saya berkata kepada saudara, tidak ada yang perlu saudara takuti kecuali satu, engkau dan saya harus takut akan Tuhan. Kenapa kita harus takut kepada Tuhan? Karena Tuhan itu melihat apa yang sudah dan saya kerjakan. Tuhan mendengar apa yang sudah ucapkan, apa yang ada di dalam isi hatimu. Tuhan tahu. Makanya firman Tuhan berkata, saudaraku, manusia di hadapan Tuhan itu telanjang. Gak ada yang bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan ingin supaya saudara dan saya makin hari harus hidup makin takut akan Tuhan. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh dunia. Amin. Dan Dia melihat engkau dan saya. Apa yang sedang kau perbuat, apa yang sedang kau ucapkan. Tuhan melihat semua itu. Dan engkau akan menjadi orang yang dibenarkan atau orang yang sedang dicatat oleh Tuhan melakukan sebuah pelanggaran. Pagi hari ini sudah berkata kepada Tuhan, minta Tuhan berikan aku kerajaan-Mu yang tidak tergoncangkan. Seringkali kerajaan Allah di dalam diriku, damai sejahteraku seringkali tergoncang. Bukan karena virus, tapi karena kadang-kadang uang bisa menggoncangkan damai sejahtera kita. Tidak punya uang bisa gelisah, bisa stres. Itu berarti kerajaan Allah di dalam hatimu bisa digoncangkan bukan lewat corona, tapi lewat duit. Ada di sini? Kalau tidak duit stres, manusiawi ya. Ya, siapa sih yang tidak punya duit tidak stres? Masih pendeta stres cuma tak ngomong-ngomong. Amin. Ayo, siapa yang tidak stres? Pada waktu sudah tidak ada order. Beberapa hari yang lalu ya, cucu saya ini stres ya. Selesai doa malam, dia ngomong sama saya. Saya sampai menangis, rasanya nangis. Dia berkata kepada saya, "Opa, kenapa sih ya? Aku ini sudah doa sungguh-sungguh, sudah minta sama Tuhan sungguh-sungguh. Kok hari ini kayak tidak ada job ya, Opa? Padahal aku
aku ini sudah doa, percaya pada Tuhan, sungguh-sungguh sudah minta, nangis, sembahyang, minta sama Tuhan supaya aku dikasih job. Kenapa nggak ada job? Saya pada waktu dengar dia ngomong begitu, hati saya greget, saudaraku. Rupa-rupanya dia, kerajaan Allah di dalam dirinya, saudaraku, ikut goncang. Sedang mengalami kegoncangan. Lalu saya ngomong sama dia, sebelum kamu berangkat pulang ke Jakarta, kamu minta doa Pak Yoni. Gak tahunya, saudaraku, dia pada saat kami ke Pinara bersama dengan Pak Yoni, Pak Yoni lihat cucu saya ini sedang dipagari lewat seorang dukun dari Banten. Anak saya Hana ini sedang dicerat dari lehernya sampai kepalanya dan ditutup dengan selubung hitam. Pada saat itu Pak Yoni mau ngomong sama cucu saya, tapi karena sikonnya tidak memungkinkan. Besok paginya saya suruh dia, saudaraku, telepon Pak Yoni. Pak Yoni kaget, saudaraku. Tadi malam saya kepingin ngomongin kamu, bahwa sekarang ini ada satu kekuatan yang sedang menutup kamu di dalam dunia entertain biasa, saudaraku. Amin. Pakai ilmu sebel, saudaraku, tiup begini untuk menutup jalur orang lain, saudaraku. Lalu dia berkata, kok kamu telepon? Ini yang heran, saudaraku. Rupa-rupanya rohnya Pak Yoni dengan roh saya kontak, saudaraku. Dan pada saat saya nyuruh dia doakan, kemarin sore saya ajak dia ke Sidoarjo, saudaraku, untuk didoakan kelepasan. Dan memang, saudaraku, ada seorang teman dekatnya dia, satu sama-sama artisnya, gak senang dengan cucu saya karena cucu saya begitu cepat melejit, saudaraku. Dia dapat iklan-iklan yang nilainya cukup besar, saudaraku. Tapi kenapa hampir setahun itu macet total, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, imannya bisa goncang, saudaraku. Pada waktu melihat sebuah kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, manusia bisa goncang. Tetapi hari ini saya katakan kepada saudara, jangan berjalan melihat penglihatan saudara, penglihatan saudara. Lihat kenyataan faktanya tidak sesuai dengan janji Tuhan, tidak sesuai dengan doa dan harapanmu. Saya berkata jangan goncang, saudaraku, imanmu. Engkau tetap harus percaya penyertaan Tuhan itu sempurna atas hidup kita, dan kuasa Tuhan tidak akan pernah bisa dibendung. Amin. Di tanggal 12 dia akan pulang kembali ke Jakarta. Ada 2 film yang akan dipersiapkan dia. Sudah tahu? Ini hal yang luar biasa, saudara. Saya nggak tahu hari-hari ini kerajaan Allah di dalam hidup saudara diguncangkan karena masalah apa. Saya nggak tahu. Saudara kehilangan damai sejahtera, saudara kehilangan sukacita, saudara kehilangan ketenangan di dalam diri saudara. Saya nggak tahu masalah apa yang sedang menggoncangkan kerajaan Allah di dalam hidupmu. Kalau hari-hari ini sudah merasa kerajaan Allah, damai sejahtera saudara sedang goncang karena persoalan di dalam rumah tanggamu, persoalan di dalam hidupmu, saudara berkata, Tuhan, teguhkan kerajaanmu, damai sejahteramu di dalam setiap hatiku, supaya aku bisa merasakan ketenangan daripadamu. Karena firman Allah berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, minta apa yang sedang menggoncangkan kerajaan Allah dan mencuri damai sejahtera di dalam hatimu. Hari ini saudara doa, saudara minta supaya kerajaan Allah di dalam hati kita dipulihkan kembali di dalam hidup kita.
Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya, Yesus. Bapa di surga, kami sangat bersyukur. Saat ini Tuhan, Engkau sedang melihat setiap hati kami. Selidiki hati kami satu demi satu. Kalau ada di antara kami yang hari-hari ini kerajaan Allah sedang tergoncangkan di dalam hati kami. Yes. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan pulihkan kerajaan-Mu dalam setiap hati kami. Apakah persoalan dan masalah rumah tangga, keuangan yang sedang menggoncangkan kerajaan Allah di dalam diri kami dan mencuri damai sejahtera di dalam hati kami. Biarlah hari ini Kau pulihkan kerajaan-Mu dalam setiap hati kami, Bapa. Aba berdoa pagi hari ini, Roh Kudus, lawat umat-Mu di tempat ini. Kuatkan dan hiburkan setiap mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah minggu-minggu kemarin engkau sedang dalam keadaan ketakutan, kecemasan? Engkau sedang gelisah, tidak ada damai sejahtera karena masalah-masalah sedang menekan hidupmu. Engkau angkat tangan, saya akan berdoa untuk saudara. Haleluya. Saya nggak tahu persoalan apa yang sedang menggoncangkan hatimu. Sudah angkat tangan di hadapan Tuhan dan saya akan berdoa untuk saudara, supaya pagi hari ini Roh Kudus akan meneguhkan kembali kerajaan Allah di dalam hidupmu. Damai sejahtera dan sukacita Allah akan dipulihkan di dalam hidupmu. Hamba berdoa saat ini, Roh Kudus, kepada setiap jemaat yang angkat tangan di hadapan-Mu. Mereka yang menyadari bahwa minggu-minggu kemarin mereka kehilangan damai sejahtera. Ada tekanan di dalam jiwa mereka dan hati mereka karena persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Anda berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pulihkan Tuhan, pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka, Roh Kudus. Berkati mereka. Engkaulah jawaban dalam setiap persoalan mereka. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, hamba mohon kepadamu Tuhan. Biarlah memasuki minggu depan ini Tuhan, mereka akan melihat campur tangan Tuhan luar biasa, mengubahkan kekurangan menjadi kelimpahan, menyelesaikan setiap pergumulan dan masalah di dalam rumah tangga dan masalah pekerjaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus, diberkati. Semua orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dikecewakan. Terima kasih Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu, mereka yang sedang membutuhkan pertolongan-Mu Bapa. Hamba berdoa Tuhan, tolong mereka Bapa. Biarlah Kau berkenan menolong mereka, memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon Tuhan dengar doa kami, dan Tuhan kabulkan doa kami. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalam setiap kehidupan jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapa.
Kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami Tuhan. Sehingga yang bertugas berjamaah untuk maju ke depan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di hadapan kami ada tubuh dan darah-Mu Bapa. Kami rindu melalui perjamuan kudus ini, kami dipersatukan, dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Dan dalam melalui perjamuan kudus ini ada meterai sebagai milik kepunyaan Allah ada di dalam kehidupan kami. Kami menerima tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak binasa, yaitu tubuh Kristus di dalam tubuh setiap kami. Dan kami menerima pengampunan, penyucian dari dosa kami lewat darah Tuhan yang membasuh setiap hidup kami dari segala kejahatan dosa kami ya Bapa. Tuhan, Engkau memberkati roti dan anggur ini, dan pada waktu kami terima, kami imani inilah tubuh-Mu yang terpecah-pecahkan dan inilah darah-Mu yang tertumpah oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu. Engkau layakkan setiap hamba-Hamba-Mu yang akan membagikan tubuh dan darah-Mu kepada semua jemaat. Biarlah kami boleh mengalami, menerima berkat lewat perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap menerima persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Karena tubuh dan darah-Mu inilah yang menyucikan hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap terima tubuh dan darah Tuhan katakan amin.
oleh apapun juga ya Bapa. Kami bersyukur kembali Kau menguatkan kami Bapa. Kami boleh menghadapi hari-hari esok kami bersama-Mu. Engkau telah membekali kami dengan firman-Mu. Haleluya. Orang yang berharap kepada-Mu tidak pernah dikecewakan. Haleluya. Bapa, kami bersyukur kalau saat ini Kau melayakkan kami menerima bagian tubuh yang terpecah-pecah. Dan kami bersyukur kalau Kau sudah memberikan darah untuk menyucikan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Engkau rela mati ganti kami supaya kami menerima kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau Tuhan acara perjamuan kudus ini merupakan sebuah acara rutinitas. Tapi kami rindu pagi hari ini kuasa perjamuan kudus ini benar-benar memberkati setiap kami. Malam tatkala Yesus akan diserahkan, Ia berkata kepada murid-muridnya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Karena dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan daging Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak binasa, tubuh Kristus. Kita angkat jalan. Setelah makan, lalu Tuhan Yesus mengambil cawan. Lalu Tuhan Yesus berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, sesungguhnya kamu sedang memperingati kesengsaraanku sampai aku datang untuk kedua kalinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minumlah. Bapak Pendeta Sony akan pimpin kita dalam doa pengucapan syukur. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu, atas segala anugerah-Mu, atas segala kasih karunia-Mu, sehingga kami semua boleh dimampukan pada pagi hari ini. Kami boleh datang beribadah, kami boleh datang menikmati Tuhan perjamuan dengan Engkau ya Tuhan. Sungguh semua hanya kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami ya Tuhan, yang datang pada hari ini Tuhan. Apapun yang menjadi masalah di dalam kehidupan kami yakin dan percaya bahwa lewat kebenaran firman-Mu telah memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, bahkan telah memberikan Tuhan pencerahan, sehingga di dalam kami menghadapi hidup ini, kami tahu apa yang harus kami perbuat. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati gembala kami, Bapak Pendeta Hendra Tuhan.
Engkau pakai lagi dengan secara luar biasa Tuhan, untuk menjaga, membimbing kami Tuhan, membawa kami Tuhan, untuk lebih mengenal dan memahami siapa Engkau sebenarnya Tuhan. Terima kasih, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Bapa, kami mengucap syukur kalau kami boleh mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat penyertaan pimpinan Roh Kudus yang sudah menyertai ibadah kami mulai dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih buat pengurapan Roh Kudus buat hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. WL, para singer, para pemain musik, pengukur suhu jemaat, kolektor, petugas perjamuan, soundman, dan juga kameramen, dan hamba-Mu yang menyampaikan puji-pujian untuk kemuliaan-Mu, Pak Henry. Kami berdoa Tuhan berkati kiranya setiap hamba Tuhan yang sudah melaksanakan tugas pelayanan pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan perhitungkan jerih lelah dan pelayanan mereka yang mereka lakukan dengan kasih daripada-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Pimpin perjalanan kami sampai di rumah, baik yang dekat maupun yang jauh. Terima kasih Tuhan bagi jemaat yang hari ini baru pertama kali hadir bersama dengan kami. Tuhan juga memberkati seperti Tuhan memberkati kami. Semua jemaat yang setia beribadah di tempat ini, kiranya kasih karunia, perlindungan dan berkat Allah Tuhan limpahkan di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu yang pagi hari datang untuk menyembah, memuji dan mengucap syukur kepada-Mu Tuhan di dalam ibadah kami. Kiranya Tuhan berkati mereka sesuai dengan apa yang mereka butuhkan hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan kokohkan pemerintahan Bapak
Presiden Jokowi dengan Wakil Presiden Pak Amin, dan juga para Menteri Kabinet dan Menko yang ada. Kami doakan untuk legislatif, yudikatif, eksekutif, kiranya Tuhan mereka ada kerjasama yang baik. Kami berdoa untuk para oposisi yang saat ini seringkali menghina atau melecehkan, mengkritik dan menjatuhkan akan kepemimpinan Bapak Presiden. Biarlah Tuhan sendiri akan berperkara dengan mereka. Kelompok-kelompok intoleran yang seringkali ingin mengacaukan kesatuan negara Republik Indonesia, kiranya Tuhan sedia berperkara dengan mereka. Tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh oposisi yang saat-saat ini seringkali merongrong kewibawaan pemerintah kami, kiranya Tuhan yang berperkara dengan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya pemerintah yang saat ini adalah pemerintah yang Tuhan sudah pilih, pemimpin bangsa yang Tuhan pilih, yaitu Bapak Presiden Jokowi. Biarlah beliau boleh menunaikan amanah tugas sebagai presiden sampai pada akhirnya Tuhan tahun 2024. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pilkada serta di seluruh Indonesia, seluruh kabupaten dan juga provinsi, kiranya Tuhan campur tangan, dan biarlah semuanya akan Tuhan tetapkan pemimpin-pemimpin daerah yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga Surabaya tanggal 9 Desember akan terjadi pilkada. Kiranya Tuhan gantikan posisi Ibu Risma dengan orang yang Tuhan pilih, yang Tuhan tetapkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami berdoa Tuhan. Ya Tuhan, persiapkan seorang calon wali kota Surabaya dan calon wakilnya, orang yang takut akan Tuhan, orang yang jujur dan tidak mencintai suap. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Surabaya dipimpin oleh orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan, pujian, ucapan syukur kami naikkan padamu. Berkati Ibu Risma yang sudah mengabdikan dirinya selama 2 dekade di Surabaya. Bila Tuhan berkati beliau, jerih lelahnya untuk Surabaya menjadi coretan sejarah yang terindah untuk kota kami Surabaya. Berkati beliau dalam pengorbanan pengabdiannya, berkati kesehatan beliau dan wakilnya, berkati Tuhan keluarganya, Tuhan lindungi, Tuhan sertai senantiasa. Dan kami percaya Engkau belum selesai bekerja melalui hamba-Mu ini Tuhan. Kami yakin Tuhan akan membawa beliau kepada posisi yang lebih tinggi lagi, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Sebentar kami akan pulang, pimpin semua dan berkati semua sidang jemaat yang mengasihi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu. Sekarang setelah kau menyelesaikan ibadah ini, pulanglah, kembalilah ke rumah sudah masing-masing. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di surga, kasih tidak Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan, penyertaan, perlindungan daripada Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai perjalanan hidupmu, memberkati engkau, memberkati studi anak-anakmu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati pelayananmu, memberkati kesehatanmu, dan Tuhan akan membuat segala sesuatu yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil, dan nama Tuhan dipermuliakan atas hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang percaya kau pulang diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan memberkati.